Alhamdulillahi munshil khalqi min adami thumma salatu ala al-mukhtari fil qidami amin tadhakuri jiranim bidhi sanami majajtada manjara mimuk lantim bidami habati rihu min tilqa ikadimatin wa aumadhal barkum fi dhalma'i min idami fama li'ainayka in kultak fufahamata wa ma liqalbika in kultas tafiq yahimi maula liwasan imda iman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi huwal habibun ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwa limuqtahami ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa naf'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi amin ya rabbal alamin.
Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu ar-rabi'u. Fil aqabati ar-rabi'ati wa hiya aqabatul awaridi. Al-babu utawi bab ar-rabi'u kang kaping 4. Fil aqabati ing dalem mertelaaken ing dalem dalan kang rumpil. Dalan kang rumpil itu rintangan, jalan yang terjal. Arabiati kang kaping 4. Wahia utawi aqabah arabi'ah iku aqabatul awaridi. Pira-pira tingkatane pira-pira perkara kang anyar kang nyegah maring ibadah. Suma alaika netepono sira ya talibal ibadati, he wong kang nompreh ibadah. Wafaqa muga-muga maringi pitulung ing sira sapa Allahu Gusti Allah. Bika fil awaridi kelawan nyegah pira-pira perkara kang anyar kang nyegah ibadah. Asyghilati kang nungkolaken an ibadatillahi ta'ala sa'adoh saking ibadah maring Allah ta'ala. Wasudda lan buntono sira sabilaha ing dalane awarid angka saking sira. Li'alla tasaghila li'alla tusaghila supaya ora nungkolaken apa awarid, nungkolaken an maksudika saking sejo ira. Wa qad dzakarna lan temen-temen nutur ingsun annaha ing satemene awarid iku arbaatun ana 4. Tahapan yang keempat adalah rintangan. Wahai orang-orang yang hendak beribadah, hendaklah engkau senantiasa mencegah rintangan yang membuatmu sibuk hingga lalai dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tutuplah jalan ke arah itu sehingga rintangan tersebut tidak membuat sibuk dan menjauhkan dirimu dari tujuan semula. Kami telah menyebutkan, kata Imam Ghazali, bahwa rintangan tersebut jumlahnya ada 4. Ahaduha kang utawi salah sijine arba'ah iku ar-rizku rizki wa mutalabatun nafsi lan goleke nafsu. Bidzalika kelawan mengkono-mengkono rizki. Wa innama kifayatuhu angin pestine utawi cukupe rizki iku fit tawakkuli ing dalem pasrah. Fa alaika mongko netepono sira netepi bitawakuli kelawan tawakal alallahi subhanahu wa ta'ala
maring Allah Subhanahu wa taala fi maudhi'i rizki ing dalem panggonane rizki wal hajati lan hajat bikulli halin kelawan sekabiane tingkah wa dzalika utai mengkono alaika bitawakul wa dzalika utai mengkono alaika bitawakuli iku li amroini krono alasan loro. Yang pertama yang merupakan penghalang ibadah adalah rizki dan tuntutan nafsu untuk mencari rizki. Rintangan ini bisa diatasi dengan cara tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu hendaklah kita bertawakal, menyerahkan urusan rizki dan segala kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, entah apapun yang terjadi. Kita harus belajar tawakal, menyerahkan urusan kita kepada Allah. Jangan terlalu khawatir dengan rizki kita. Jangan terlalu takut dengan urusan rizki kita. Sebagaimana kita dulu waktu kecil itu. Sebelum kita pernah berpikir atau mampu berpikir. Kita tidak pernah mampu berpikir ketika masih baru dilahirkan. Tidak sedetik pun kita pernah khawatir dengan urusan rezeki. Dan ternyata pada hari ini setelah kita besar, tambah lama tambah besar, sudah sekolah, sudah ngaji, sudah besar, sudah berpikir, kok justru tambah terbalik. Mestinya kalau kita waktu kecil itu sudah mampu tawakal kepada Allah, seharusnya kita tambah pinter, tambah berserahnya lebih daripada dulu. Tetapi tidak, kita sekarang tambah besar sudah berpikir, malah mengkhawatirkan sesuatu yang sudah dijamin Allah. Mengkhawatirkan sesuatu yang sudah dijatah Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullum fi kitabim mubin. Urusan rizki, urusan makan, minum, urusan sandang pangan itu sudah ditetapkan Allah untuk kita. Sudah dipastikan Allah untuk kita. Maka janganlah kita kemudian mengkhawatirkan itu. Nah, ini caranya bertawakal kepada Allah. Rintangan ini bisa diatasi dengan tawakal. Oleh karena itu, hendaklah kita menyerahkan urusan rezeki kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tawakal ini harus kita lakukan karena ada dua alasan. Ahaduha ahaduhuma utawi salah sijine amro ini iku at-tafarruhu qabr, sempat lil ibadati maring ibadah, wa yatamasya lan lumawa wa tamasya lan lumakulaka kedue ira minal khairi saking kebagusan apa hakuhu hake khair. Wa ilam yakun lamun ora ana sapa man
Ora ana iku mutawakkilan wong kang pasrah. Fala buddha mongko ora kena min istighalihi saking ketungkule man an ibadatillahi atuh saking ibadah maring Allah. Bisa babil hajati kelawan sebab hajat, war rizki lan rizki, wal maslahati lan maslahat. Imma dohiron ono kalane dohir, wa imma batinan lan ono kalane batin. Imma bitolabin ono kalane kelawan nuntut, wa kasbin lan nyambut gawe, bil badani kelawan awak. Ka'ammatir raghibina madani umume wong kang padha demen donya kabeh. Wa imma bidzikrin ono kalane kelawan nyebut, waridatin kang tumeka, wa waswasatin lan waswas bil qalbi ing dalem ati. Kal mujtahidina madani wong kang padha nemen-nemeni kabeh, al muallakina kang gantungaken atine kabeh. Wal ibadatu utawi ibadah iku tahtaju butuh apa ibadah ila faragil qalbi maring kosonge ati, wal badani lan nganggure awak, liyahsula supaya hasil apa hakuha ibadah. Wal faragu utawi sempat iku layakunu ora ana apa farag, ora ana iku illa lil mutawakkilina, bale kedue pira-pira wong kang padha pasrah kabeh, untuk memperoleh ketentraman, kesempatan dalam melakukan ibadah dan melakukan kebaikan. Alasan yang pertama adalah untuk memperoleh ketenangan, ketentraman dalam beribadah, dan untuk melakukan kebaikan sebagaimana mestinya. Sebab orang yang tidak bertawakal, orang yang tidak berserah diri kepada Allah, tentu akan menyibukkan diri, meninggalkan ibadah karena mengejar kebutuhan rizki dan kebaikan, baik secara lahir maupun secara batin. Orang itu kalau tidak tawakal kepada Allah, dia akan selalu menyandarkan urusannya kepada dirinya sendiri, sehingga di dalam hatinya berpikir bahwa kalau dia tidak usaha, tidak bekerja, tidak ini, tidak itu, dia tidak akan makan. Sehingga dia akan sibuk mencari dan mencari terus. Karena kesibukannya itulah kemudian dia meninggalkan ibadah. Meninggalkan ibadah. Kadang ia berusaha dengan cara bekerja seperti lazimnya orang-orang yang mencintai dunia. Kadang ia berusaha dengan zikir, keinginan, rasa was-was, seperti orang-orang mujtahidin yang hatinya masih terpancang pada dunia. Sementara itu ibadah itu membutuhkan ketenangan hati, ketentraman jiwa, dan badan yang ketenangan badan, agar benar-benar memenuhi hak ibadah itu sendiri. Sehingga ketenangan tersebut tidak dimiliki selain orang-orang yang bertawakal kepada Allah. Bal aqulu balik berpendapat ingsun, kulluman utawi sekabehane wong, wa kang utawi man iku dhaiful qalbi kang apes atine,
iku layakadu ora parek sapa man, iku layakadu ora parek iku yatma innu anteng apa kalbuhu atine man illa bisyai'in kejaba kelawan suwiji-wiji maklumen kang den weruhi. Fala yakadu mongko ora meh utawa ora parek apa kelakuan iku yatimu sampurna lahu ke yatimmu sampurna lahu keduwe man apa amrun perkara khatirun kang agung min dunya saking dunya wa ukhra lan akhirat, min dunya saking dunya wa akhiratan wa akhiratin lan akhirat, wa katsiram ma lan akeh banget sami tungrungu ingsun min Syekhi Abi Muhammad rahimahullahu taala yaqulu halih dawuh sapa Syekhi innamal amru angin pestine utawi perkara iku yatamasya lumaku apa amru fil alami ing dalem alam dunya, fil alami ing dalem alam dunya ing dalem alam dunya li rajulaini keduwe wong lanang loro mutawakilin rupane wong kang tawakal au mutahawirin utawa wong kang sembrono utawa wong kang sembrono. Sering aku dengar guruku Abu Muhammad, beliau berkata, segala urusan di dunia ini akan berjalan dengan baik pada dua macam orang, yakni orang yang bertawakal kepada Allah dan orang yang orang yang sembrono, orang yang ngawur. Artinya apa? Melakukan sesuatu tanpa melalui proses berpikir yang panjang. Mutahawirin. Qultu ngucap ingsun hadza utawi iki kalam iku kalamun ucapan jami'un kang ngumpulaken bimanahu ing dalem maknane kalam fa innal mutahawiri krana sak temene wong kang sembrono iku yaksidu nejo sapa mutahawir al umura ing pira-pira perkara ala quwwati adatin ing atase kekuatane kebiasaan wajaraati qalbin lan lumakune kendele ati la yaltafitu kang ora mengo sapa mutahawir ila sarifin maring perkara kang ngengokaken yusrifu kang ngengokaken apa sarif hu ing mutahawir au khatirin utawa maring krentek yud'ifu kang ngapesaken utawa kang ngapesaken apa khatir ing mutahawir fatajri mongko lumaku lahu maring mutahawir apa al umuru pira-pira perkara. Menurutku inilah pandangan yang artinya lebih menyeluruh. Sebab orang yang ngawur, orang yang melakukan sesuatu tanpa didahului berpikir panjang, ia akan menginginkan segala sesuatu hanya berdasarkan pada kekuatan yang sudah berlaku. Artinya mengandalkan kebiasaan. Kalau kita ngaji akidah, tauhid, kita ini kadang-kadang melakukan kekeliruan yang
besar tetapi tidak merasa berdosa, khususnya dalam konteks memahami hukum adat. Kalau orang ini ngawur, tidak berpikir, orang itu akan memahami bahwa kalau dia makan pasti kenyang, kalau dia bekerja pasti dapat untung, kalau dia minum pasti segar, kalau dia dibakar pasti terbakar. Padahal itu hanya kebiasaan, bukan pada hakikatnya. Sehingga dia akan memahami, kalau saya ingin punya uang, maka saya wajib bekerja. Sehingga seakan-akan itu pekerjaan itu sesuatu yang mendatangkan rezekinya. Tuh, di sini ini loh yang keliru itu. Ini adalah pikiran yang ngawur, pikiran yang tidak terarah. Dan ia akan melakukan sesuatu hanya dengan keberanian hati, tidak menoleh pada sesuatu yang memalingkannya atau kekhawatiran yang dapat melemahkannya, maka terjadilah segala sesuatunya. Ini orang ngawur itu begitu. Yang penting tercapai, salah atau betul, pantas atau tidak, dia tidak berpikir. Wal mutawakkilu utawi wong kang tawakal iku yaksidu nejo sapa mutawakkil al umura ing pira-pira perkara ala kuwatin ing atase kekuatan wa basiratin lan waspada wa kamalin lan sampurna yakinin kang yakin utawa wa kamali yakinin lan sampurnane keyakinan biwa andillahi subhanahu wa ta'ala kelawan janjine Allah subhanahu wa ta'ala wa tamami thiqatin lan sampurnane kumandel bidhamanihi kelawan nanggunge Allah fala yaltafitu mongko ora noleh sapa mutawakkil noleh ila insanin maring menungso yukhawifu kang meden-medeni sapa insan hu ing sapa mutawakkil wala syaitonin lan ora noleh maring setan yuwaswisu kang ngridu sapa setan ing mutawakkil fayafuza mongko sebabe bejo utawa merkoleh sapa mutawakkil bima qasidihi kelawan sejone mutawakkil wa yadfarolan merkoleh sapa mutawakkil bimutalabihi kelawan kang den sumpreh mutawakkil. Lah sedangkan orang yang bertawakal itu menginginkan segala sesuatu dengan dasar kekuatan, dengan dasar kewaspadaan dan keyakinan yang sempurna terhadap janji-janji Allah, dan dengan penuh kepercayaan dengan jaminannya Allah, maka tidak sedikit pun dia menoleh kepada seorang hamba yang menakut-nakutinya, dan juga tidak menoleh kepada setan yang menggodanya. Dengan begitu dia akan bisa mencapai tujuannya dan mendapatkan apa yang dicarinya. Di orang yang bertawakal itu memang sudah dapat melepaskan ketergantungannya atau ketergantungan hatinya terhadap sesama manusia. Dia tidak lagi takut dicaci, tidak takut dibenci, dan tidak pula gila untuk dipuji. Itu orang-orang yang tawakal. Andai kata ada orang yang memberikan sesuatu kepada dirinya, yang terlihat bukanlah yang memberi, tetapi yang dilihatnya adalah yang memberikan orang yang memberi. Siapa yang memberi orang yang memberi?
adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada orang yang mencaci maki dirinya, maka dia akan tidak akan membenci orang yang menghina dirinya. Karena yang dia lihat bukan orang yang menghina dirinya, tetapi yang dia lihat adalah teguran dari zat yang menciptakan orang yang menghina dirinya, yakni Allah. Itu kalau sudah tawakal itu begitu. Sudah, ini namanya rizki ya, rizki apa? Penghalang yang berupa rizki dan tuntutan nafsu tadi harus dihentikan, harus dikendalikan dengan cara bertawakal. Wa amal khalqu anapun utawi makhluk ad-dhaifu kang apes. Bahwa mongko utawi khalqu ad-dhaif iku abadan ing dalem selawase iku yakunu ana sapa khalqu iku baina tawakkulin ing dalem antarane tawakal wa taraddudin lan miter-miter wa futurin lan kendu wa tahayyurin lan bingung kal himari koyok khimar fi ma'lafihi kang tetep ing dalem panggonan mangone himar waddu jajilan koyok jago fi qafasihi ing dalem kang tetep ing dalem kurungane dujaj yarmuku kang nglirik sapa dujaj utawa apa dujaj ma ing perkara ta'awada kang biasa sapa dujaj min sahibihi saking wong kang anduweni dujaj layakadu ora parek apa dujaj iku yamfaku kapecat sapa dujaj min dalkin saking apa min zalika saking mengkono qafas qad ta'ada teman-teman apes apa nafsuhu awak dhewe ne ngene qad ta'ada teman-teman apes apa nafsuhu awak dhewe ne khalqu an ma'alil umuri saking pira-pira luhure pira-pira perkara wang qata'at lan pegot apa himmatuhu seja luhure khalqu fala yakadu mongko ora parek sapa khalqu iku yaksidun nejo sapa khalqu amron ing perkara syarifan kang mulya wa ing kasadalamuna nejo sapa khalqu hu ing amrun fala yakadu mongko ora parek sapa khalqu iku yadfaru merkoleh sapa apa khalqu bihi kelawan amrun wala yatimulan ora sampurna lahu kedue khalqu apa dalika mengkono amrun apa dalika mengkono amrun. Adapun makhluk Allah yang lemah selamanya tetap berada di antara tawakal dan kebimbangan, bingung dan lunglai seperti keledai dalam kandangnya atau seperti ayam dalam kurungannya. Ia selalu melihat apa yang menjadi kebiasaan pemiliknya dan hampir tidak pernah lepas dari kandangnya. Nafsunya tidak lagi menginginkan kedudukan yang tinggi. Cita-citanya telah pupus, nyaris tidak bertujuan mendapatkan sesuatu yang mulia.
Jikapun dia menginginkannya, maka keinginan tersebut nyaris tidak dapat didapatkannya. Ia juga tidak bisa menyempurnakan hal tersebut. Amatarono tora ningali sapa sira? Amatarono tora ningali sapa sira? Ashabal himami ing pira-pira wong kang anduweni sejo luhur. Min abnaid dunya kang tetep saking pira-pira apa? Anake donya ku apa? Wong kang demen donya ngono. Lam yanalu ora padha merkoleh sapa ashabul himam martabatan ing derajat kabiratan kang luhur. Wa manzilatan lan derajat khati rotan kang agung. Illa bing qita'i qulubihim kejaba kelawan mekot pira-pira atine ashab an anfusihim saking awak dhewene ashab wa amwalihim lan bondone ashab wa ahlihim lan keluargane ashab. Apakah kamu tidak melihat bagaimana orang-orang yang bercita-cita tinggi dari golongan orang-orang yang mencintai dunia? Mereka tidak pernah mendapatkan derajat yang agung, tidak pernah mendapatkan kedudukan yang tinggi, kecuali dengan memutuskan hati mereka dari diri, harta, dan keluarga mereka. Artinya orang yang berambisi tentang dunia, mereka tidak akan pernah mendapatkan kemuliaan. Tidak pernah. Boleh jadi baik di dunia, bahkan sampai nanti di akhirat. Wa amal muluku anapun utawi pira-pira raja, iku fayubashiruna padha nandangi sapa muluk al khuruba ing pira-pira peperangan. Wayukafihuna lan padha nandangi sapa mulku al a'da'a ing pira-pira mungsuh. Imma halka ana kalane ngerusak, wa imma mulka ana kalane rusak itu terbunuh, wa imma mulka ana kalane dadi ratu. Hatta tahsulu sehingga hasil lahum kedue muluk apa martabatul mulki, derajat dadi raja. Wa aqdul wilayati lan bundeli kekuasaan. Sedangkan seorang raja itu akan merasa gembira dengan berperang, menghadapi, membunuh musuh. Ia bisa saja kalah, terbunuh, tertawan, bisa pula mendapatkan kemenangan dan akhirnya memperoleh kedudukan sebagai raja dan menguasai wilayah-wilayah yang menjadi daerah kekuasaannya. Ini artinya apa? Artinya orang yang berusaha menentang, memusuhi nafsu, keinginan nafsu, memusuhi keinginan setan yang menggoda, itu akan mendapatkan kemuliaan. Tapi kalau kita tunduk dengan apa? Nafsu kita sendiri, maka seperti jago yang di dalam kandang tadi, pasrah menanti apa yang akan dilakukan oleh pemiliknya. Wakila lan den ucapaken apa anna Muawiyah bin Abi Sufyan. Lamma nadhara ing dalem nalikane ningali sapa Muawiyah ilal askarina maring bala tentara. Yauma Sifina ing dalem dinane perang Sifin. Qala dawuh sapa Muawiyah,
Man utawi sapane wong iku aroda lamun ngarepaken sapa man khatiren ing perkara kang luhur, khatiran ing perkara kang luhur, piye iki khatiron khatara nguatiraken sapa men bi'adi matihi kelawan bilahi agunge man, bilahi cobaane agunge man. Wa ammat tujar anapun, diceritakan bahwa saat Muawiyah bin Abi Sufyan melihat dua pasukan perang ketika perang itu, waktu itu perang Siffin, beliau berkata, barang siapa menginginkan kedudukan tinggi, maka ia harus berani menghadapi resiko yang besar, cobaan yang besar, hantaman dari musuh yang besar. Artinya itu sebanding hal yang diinginkan dan resiko. Nabi pun pernah bersabda, ajruki biqadri ta'abuki. Aisyah, pahalamu itu disesuaikan dengan jerih payahmu seberapa. Kalau ingin pahala yang besar maka harus diimbangi dengan jerih payah yang besar pula. Wa ammat tujaru anapun utawi pedagang iku fayar kabuna podo numpak utawa nandangi sapa tujar al-mahalika ing pira-pira panggonan rusak, buron ing baron ing dalem daratan, wa bahron lan ing dalem lautan, wa yadrakhuna lan buang sapa tujar anfusahum ing pira-pira awak dhewe ne tujar, wa amwalahum lan ing pira-pira bondone tujar, fil maqati ing dalem panggonan kang medeni, sarkon ing sarkon ing sisih wetan, wa ghorban lan sisih kulon, wa yuwattinu lan netepake sapa tujar anfusahum ing pira-pira awak dhewe ne tujar ala ahadil amroini ing atase salah sijine perkara loro, imma fautil arwahi ana kalane copote nyawa, wa imma khusulil arbahi lan ana kalane tumekane bathi, hatta yahsulu sehingga hasil lahum kedue tujar, bidzalika kelan mengkono yarkabunal mahalik apa kullu ribhin sekabehane bathi adimin kang agung, wa malin lan bondo jasimin kang agung, wa ilkin lan barang kang bagus utawa perkara nafisin kang bagus. Sedangkan para pedagang itu menempuh jalan yang bisa menimbulkan kerusakan, menceburkan diri dan harta mereka di tengah-tengah perampokan yang datang dari kanan dan kiri, dari timur atau barat. Mereka menempatkan diri mereka pada salah satu dari dua pilihan, yaitu kehilangan nyawanya atau harta bendanya. Mengorbankan kehilangan nyawanya mendapatkan keuntungan. Dengan begitu mereka bisa mendapatkan keuntungan yang besar, harta melimpah, barang-barang mahal yang indah. Artinya apa? Kalau kita ingin menjadi orang kaya, usaha pun begitu menghadapi tantangan.
berdagang rawan diperampok, berdagang rawan bangkrut, berdagang rawan ditipu dan lain sebagainya. Tapi itu merupakan bandingan daripada keuntungan yang besar. Jadi keuntungan yang besar itu berbanding lurus dengan resiko yang besar pula. Pengen duwe bojo ayu ya ngono, resikonya juga besar. Minimal nukokno wedake lebih mahal dari wedak sekedar wedak tepung beras. Sampeyan lek duwe bojo elek wis ora patek butuh ramutan, nyalon ya ora, rebonding ya ora. Terus mandi kembang ya ora, itu berbanding lurus dengan ketidakcantikan istri. Mulai lek bojomu ayu ya kudu gelem nyediakno budget untuk seminggu sekali ke salon, keramas di salon, macem-macem, mandi kembang sebulan pisan. Ini ajruki bi qadri ta'abuki. Wa amma sukiyu, anapun utawi wong kang anapun utawi wong kang dagang ing dalem pasar, alladzi dha'afa kang apes apa qalbuhu atine sukiyu, waraqalan tipis apa azmuhu sejone sapa sukiyu, fala yakadu mongko ora parek sapa sukiyu, iku yaktau pegot sapa sukiyu, megot sapa sukiyu alqalba ing ati, analaqatihi saking kegantungane sukiyu, min nafsihi saking awak dhewene suki, wa malihi lan bondone suki. Para pedagang yang ada di pasar yang berhati lemah dan keinginannya rendah, maka hatinya tidak akan lepas dari ikatan, yaitu ikatan diri dan hartanya. Sepanjang hidup ia hanya berjalan mondar-mandir dari rumah menuju kios, dari rumah menuju toko, toko menuju rumah, rumah toko lagi, begitu seumur hidupnya. Ini pedagang, ya. Ini mentalnya mental pedagang. Begitu, umurnya itu habis untuk begitu itu. Wa amma fahuwa mongko utawi suki iku mimbaitihi saking omahe suki, ila dukanihi maring tokone suki, tola umrihi ing dalem suwene umure suki, la yasilu kang ora tumeka sapa suki ila martabatin maring derajat syarifin kang mulya, kal muluki kaya ratu, wala ila ribkin lan ora maring bati antimin kang agung, katujari kaya pembisnis. Hati suki itu pedagang, ya, penjual. Lelek tujar itu pembisnis. Orang yang bisnis itu kerjanya minim, labanya besar. Coba lihat misalnya ada orang yang bisnis dalam urusan telur bebek misalnya, ini misal dia punya kontrak mensuplai sehari itu 10 ton telur bebek. Ketika dia sudah menemukan begini ini, maka keseharian yang dia lakukan itu hanya memastikan telepon ke sana, ke agen-agen yang mengumpulkan para petani telur, peternak bebek. Sudah dikirim atau belum? Sudah, Pak, sudah. Wah, sudah. Nanti kalau sudah ditunggu beberapa jam kemudian ditelepon, sudah diterima, sudah, silahkan transfer. Hanya begitu saja itu triliunan atau bahkan
jutaan atau bahkan ratusan juta labanya yang dia dapat. Sementara orang yang berdagang telur bebek itu dari pagi dia ambil telur, membersihkan telur, terus kemudian membersihkan kandang, kemudian memberi makan bebek dan lain sebagainya. Sehari itu habis waktunya hanya untuk itu. Tapi laba yang mereka dapat tidak sebanding dengan yang didapat oleh para pembisnis-pembisnis itu. Maka kita ini santri itu seharusnya berpikir jadi pembisnis, bukan jadi penjual. Kalau penjual ya begitu itu, kamu berjualan kain, baju, pakaian, mainan dan lain sebagainya. Itu kita sibuk setiap hari sampai seumur hidup kita hanya mondar-mandir rumah ke toko-toko ke rumah. Tidak mendapatkan laba yang begitu dahsyat. Sementara mereka yang berbisnis mainan anak, berbisnis pakaian anak dan lain sebagainya, dia hanya mencari model, berpromosi dan melakukan tender. Tidak sibuk sama sekali, tapi senengannya menyibukkan orang. Gitu. Ini urusan mental ya. Jadi mental entrepreneur itu harus dibangun. Jangan kamu berpikir itu jadi anak buah. Wong mondok lama-lama kok pikirannya pengen jadi PNS, itu kemunduran secara mental itu. Apa jeleknya Pak jadi PNS? Jadi PNS itu seumur hidup kamu jadi budak. Jadi apa? Budak. Budaknya siapa? Pemerintah. Kamu jadi PNS. Kamu tidak pernah memiliki kebebasan, baik waktu, kesempatan maupun umur. Kalau orang jadi pembisnis itu mau libur terserah dia, mau bergerak terserah dia, mau berhenti juga terserah dia. Itu namanya kebebasan yang hakiki. Ini masalah mental saja, bukan masalah urusan apa dan bagaimana. Jadi kalau mentalnya itu memang mental jadi anak buah, dia seneng posisi aman. Ya udahlah, enggak masalah, yang penting saya bayarannya jelas. Enaknya itu apa? Ya hanya bayarannya jelas, dan itu menurut saya enggak enak. Bayaran kok jelas itu tidak enak. Misalnya 5 juta setiap bulan, hanya 5 juta. Lah kalau kamu kebutuhannya meningkat menjadi 7 juta, lah torok 2 juta. Ya 5 juta kalau kebutuhanmu hanya 3 juta, berarti susuk 2 juta. Lah kalau kebutuhanmu menjadi 7 juta, maka pendapatan itu yang lebih enak itu tidak pasti. Tidak pasti itu gimana ya? Giliran kita ndak butuh, kita ndak nyari. Kita gilirannya butuh, cari. Dan itu kadang-kadang luar dugaan. Kita hanya butuh 1 juta, dapat 7 juta. Berarti masih bisa didebet 6 juta. Sehingga dia menjadi kaya. Tapi bayaranmu pancet, terus kebutuhanmu naik, akhirnya apa yang terjadi? Ya korupsi itu. Korupsi, tender proyek sing gak ono dionokno. Ini akibat daripada apa? Akibat dari pikiran yang cupet, pikiran yang picik, hati yang lemah, wariku azmihi, dan rendahnya cita-cita. Wala yasilu martabatan katujari al-mukhatirina kang watiraken kabeh. Fa innala lamun nomer koleh sapa suki fisukihi ing dalem pasare suki ribha dirhamin ing badi sak dirham ala bidaatihi ing atase bondo dagangane suki. Fadzalika utai mengkono-mengkono ribhu dirhamin lahu kedue suki iku kasirun akeh. Wadzalika utai mengkono-mengkono kasirun
iku lita'alluqi qalbihi krana gumantunge atine Suki bisain kelawan suwiji-wiji maklumin kang den weruhi. Dia menganggap itu adalah laba yang besar. Karena apa? Karena dia seneng, hatinya seneng dengan sesuatu yang sudah pasti. Ya yang tetap tadi loh, gaji pegawai itulah tetap loh. Dia seneng yang pasti-pasti begitu, ndak seneng yang ndak pasti. Maka pancet nih, 2 juta is 2 juta kuwi. Padahal butuhnya tambah akeh. Akhirnya apa? Demo. Akhirnya ngersula. Ya Allah, pengen tuku ngene kok gajinya pancet gak mundak-mundak. Lho, salah sapa awakmu dadi ngono? Fahada utawi iki iku fid dunya ing dalem dunya. Wa abna ihalan pira-pira kang demen dunya. Wa amma sudah ya. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi wardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.